Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwianti, NIM C012210 dari kelas manajemen D. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang teori struktur modal. Apa sih pengertian teori struktur modal itu? Menurut Syahrial tahun 2009, struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen, serta utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Sementara itu, menurut Martono dan Harjito tahun 2010, struktur modal atau capital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Lalu menurut Trianto tahun 2011, struktur modal adalah pembelanjaan permanen di mana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan atau perbandingan antara total utang, atau dalam hal ini utang jangka pendek dan utang jangka panjang dengan modal yang dimiliki sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Pencarian struktur modal yang optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena adanya konflik yang mengarah lama terjadi antara pemegang saham dan pemegang obligasi. Dalam penerapan struktur modal optimal suatu perusahaan, maka untuk mengurangi kemungkinan manajemen menanggung risiko berlebihan atas nama pemegang saham, perlu memasukkan beberapa batasan protektif. Nah, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal. Yang pertama itu struktur aktiva. Aset atau aktiva adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva dapat digolongkan menjadi aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Penggolongan ini yang kemudian disebut struktur aktiva. Perusahaan yang memiliki aktiva dalam jumlah besar dapat menggunakan hutang yang lebih besar karena memiliki aktiva sebagai penjaminnya. Weston dan Copeland tahun 2000. Nah, yang kedua itu rasio hutang. Menurut Harahap tahun 2009, rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan. Oleh ekuitas, setiap penggunaan utang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa risiko keuangan perusahaan. Salah satu rasio leverage adalah rasio hutang. Rasio utang adalah rasio yang merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kewajiban dapat ditutupi oleh aset menurut Fahmi. Semakin rendah rasio ini semakin baik karena aman bagi kreditor saat likuidasi. Yang ketiga, profitabilitas. Profitabilitas menurut Saidi tahun 2004 adalah kemampuan perusahaan dalam laba. Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan return yang terdiri dari yield dan capital gain. Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, semakin besar return yang diharapkan investor. Seringkali pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang yang relatif kecil, meskipun tidak ada pembenaran teoritis mengenai hal ini. Namun, penjelasan praktis atas kenyataan ini adalah bahwa perusahaan yang profitable tidak memerlukan banyak pembiayaan dengan hutang. Tingkat pengembaliannya yang sangat tinggi memungkinkan perusahaan tersebut untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan mereka dengan dana yang dihasilkan secara internal, menurut Brigham dan Houston tahun 2001. Yang keempat, likuiditas. Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan sumber daya jangka pendek atau lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Menurut Weston dan Copeland tahun 1997, current ratio atau rasio lancar merupakan rasio antara aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Biasanya aktiva lancar terdiri dari kas, surat berharga, piutang, dan persediaan, sedangkan kewajiban lancar terdiri dari hutang bank jangka pendek atau
utang lainnya yang mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kelima, pertumbuhan penjualan. Penjualan yang stabil pun dapat memudahkan perusahaan dalam kegiatan produksinya, baik dari segi persediaan, tenaga kerja, peralatan-peralatannya, kebutuhan dananya, dan lain-lain. Dengan adanya penjualan yang stabil maupun meningkat, maka proyeksi laba yang diperoleh pun ikut stabil atau meningkat. Hal ini berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya modal sendiri. Modal sendiri yang terdiri dari saham biasa dan laba ditahan akan semakin besar seiring dengan bertambahnya laba operasi perusahaan dan akhirnya akan berdampak kepada optimalitas struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan yang mempunyai presentasi modal sendiri yang relatif besar akan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dan yang terakhir itu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan menurut Saidi. Dalam penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran perusahaan mengacu pada penelitian Saidi dan Diarsi Rahayu di mana ukuran perusahaan diproyeksi dengan nilai logaritma natural dari total aset. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber permodalan yang lebih terdiversifikasi sehingga semakin kecil kemungkinan untuk bangkrut dan lebih mampu memenuhi kewajibannya, sehingga perusahaan besar cenderung mempunyai hutang yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Logaritma dari total aset dijadikan indikator dari ukuran perusahaan karena jika semakin besar ukuran perusahaan maka aset tetap yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Ada beberapa teori struktur modal. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu, teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dari efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Dan yang terakhir itu teori pecking order. Teori pecking order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian muncul beberapa preferensi secara runtut pada teori pecking order. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, perusahaan dapat memilih pemasukan internal dari laba hasil usaha perusahaan. Yang kedua, perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung target rasio pembayaran. Yang ketiga, perusahaan akan memiliki cash flow yang besar daripada pengeluaran saat memiliki kebijakan konstan dan fluktuasi serta kesempatan investasi. Yang keempat, jika terdapat kondisi eksternal, maka perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Dan selanjutnya itu struktur modal optimal dan pengukurannya. Struktur modal optimal adalah kombinasi utang dan ekuitas yang dirancang untuk meminimalkan biaya modal keseluruhan perusahaan dan pada saat yang sama memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal ini mempertimbangkan berbagai faktor termasuk biaya utang, biaya ekuitas, risiko bisnis, fleksibilitas keuangan, dan kondisi pasar untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam pendanaan perusahaan. Secara sederhana, struktur modal optimal adalah susunan proporsi antara utang dan ekuitas yang paling efisien untuk membiayai operasional dan pertumbuhan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan dan memberikan keuntungan maksimal bagi para pemegang saham. Nah, untuk mengukur struktur modal optimal melibatkan beberapa metode yang membantu perusahaan menentukan kombinasi utang dan ekuitas yang paling efisien. Berikut adalah beberapa alat dan metode utama yang digunakan untuk mengukur struktur modal optimal. Yang pertama, Weighted Average Cost of Capital atau WACC. WACC adalah salah satu alat umum yang paling menentukan struktur modal optimal. Ini menghitung biaya rata-rata modal yang digunakan perusahaan berdasarkan proporsi utang dan ekuitas, yang dimana rumusnya
WACC sama dengan E per V dikali RE dalam kurung D per V dikali RD dikali dalam kurung 1 dikurang TC, di mana E adalah nilai ekuitas, V total nilai, RD biaya utang, D nilai utang, RE biaya ekuitas, TC tarif pajak. Nah, yang kedua itu analisis rasio, menggunakan berbagai rasio keuangan untuk menilai struktur modal dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas, di mana rumusnya debt to equity ratio sama dengan total utang per total ekuitas. Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang dibandingkan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. Nah, yang terakhir itu coverage ratio. Interest coverage ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang dari pendapatan operasional. Formula interest coverage ratio, di mana rumusnya interest coverage ratio sama dengan EBIT per interest expenses, di mana EBIT adalah earnings before interest and taxes atau pendapatan sebelum bunga dan pajak. Sekian video dari materi saya tentang teori struktur modal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.